Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pada mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Alvaris Putra Alam MPD. Presentasi hari ini akan dilanjutkan oleh kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Elo Rofiatul Fikriyah dengan NIM T2018-7010, Naufal Maulana dengan NIM T2018-7020, Nur Habibah dengan NIM T2018-7026, dan Sinta Launa Faki dengan NIM T2018-7035. Materi yang akan kita pelajari adalah ekspektasi 2 PU acak lanjutan yang terdiri dari 3 subbab, yaitu fungsi pembangkit momen gabungan, koefisien korelasi, dan akibat kebebasan stokastik. Untuk materi yang pertama adalah fungsi pembangkit momen gabungan akan dipresentasikan oleh Nur Habibah. Fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan didefinisikan sebagai fungsi pembangkit momen yang diperoleh berdasarkan fungsi peluang gabungan atau fungsi densitas gabungan dari 2 PU acak. Fungsi pembangkit momen gabungan dapat digunakan untuk memperoleh momen-momen, baik untuk 1 PU acak maupun 2 PU acak. Definisi 7.15 fungsi pembangkit momen gabungan umum. Jika X dan Y adalah 2 PU acak, baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y dinotasikan dengan M dalam kurung T1, T2, didefinisikan sebagai M dalam kurung T1, T2 sama dengan ekspektasi EXP dalam kurung T1X tambah T2Y untuk negatif H1 kurang dari T1 kurang dari H1. Negatif H2 kurang dari T2 kurang dari H2, H1 lebih dari 0 dan H2 lebih dari 0. Definisi 7.16 fungsi pembangkit momen gabungan diskrit. Jika X dan Y adalah 2 PU acak diskrit dengan P, X, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai M dalam kurung T1, T2 sama dengan sigma X, sigma Y, E pangkat T1X tambah T2Y, E pangkat T1X tambah T2Y dikali P, X, Y. Definisi 7.17 fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Jika X dan Y adalah 2 PU acak kontinu dengan F, X, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai M dalam kurung T1, T2 sama dengan integral negatif tak hingga ke tak hingga, integral negatif tak hingga ke tak hingga, E pangkat T1X tambah T2Y kali Fx, Y dx dy. Berdasarkan fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y, kita dapat menentukan fungsi pembangkit momen masing-masing dari X dan Y yang dinamakan fungsi pembangkit momen marginal dari X dan fungsi pembangkit momen marginal dari Y. Fungsi pembangkit momen marginal dari X diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T2 sama dengan 0, sehingga M dalam kurung T1, 0 sama dengan MT1 sama dengan ekspektasi EXP dalam kurung T1X. Penentuan momen-momen dari PU acak X berdasarkan pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan do M dalam kurung T1, 0 per del do T1, di mana T1 sama dengan 0, sama dengan do M dalam kurung 0,0 per do T1. Yang kedua, ekspektasi X kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung T1, 0 per do T1 kuadrat, di mana T1 sama dengan 0, sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 per do T1 kuadrat. Adapun penentuan varians dari X digunakan rumus sebagai berikut. Var X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma kuadrat M dalam kurung 0,0 per sigma T1 kuadrat dikurangi dalam kurung dikuadratkan do M dalam kurung 0,0 per do T1.
Fungsi pembangkit momen marginal dari Y diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0 sehingga M dalam kurung 0,T2 sama dengan M dalam kurung T2 sama dengan ekspektasi EXP dalam kurung T2Y. Penentuan momen-momen dari PUP acak Y berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, mu2 sama dengan ekspektasi Y sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,T2 per do T2 di mana T2 sama dengan 0 sama dengan do M 0,0 per do T2. Yang kedua, ekspektasi Y kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,T2 per do T2 kuadrat di mana T2 sama dengan 0 sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 per do T2 kuadrat. Adapun penentuan varians dari Y digunakan rumus sebagai berikut. Var Y sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan sigma kuadrat M dalam kurung 0,0 per sigma T2 kuadrat dikurangi dalam kurung yang dikuadratkan do M dalam kurung 0,0 per do T2. Adapun nilai EXY sama dengan do kuadrat M dalam kurung T1, T2 per do T1, do T2 di mana T1 sama dengan T2 sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 per do T1, do T2. Contoh 7.15. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/21 dalam kurung X plus Y, di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan Y sama dengan 1, 2. A. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan M dalam kurung T1, T2. B. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung EX dan var X. C. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung EY dan var Y. Penyelesaian untuk yang A. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka M dalam kurung T1, T2 sama dengan sigma X, sigma Y, E pangkat T1X tambah T2Y dikali P X, Y sama dengan sigma X sama dengan 1/3, sigma Y sama dengan 1 hingga 2, E pangkat T1X tambah T2Y dikali 1/21 dalam kurung X plus Y sama dengan 1/21 dalam kurung E pangkat T1X tambah T2Y dikali 2 ditambah E pangkat T1X tambah 2T2 dikali 3 ditambah E pangkat 2T1 tambah T2 dikali 3 ditambah E pangkat 2T1 tambah 2T2 kali 4 ditambah E pangkat 3T1 tambah T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 tambah T2 dikali 5 sama dengan 1/21 dalam kurung 2 kali E pangkat T1 tambah T2 ditambah 3 kali E pangkat T1 tambah 2T2 ditambah 3 kali E pangkat 2T1 tambah T2 ditambah 3 ditambah E pangkat 2T1 tambah 2T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 tambah T2 ditambah 5 kali E pangkat 3T1 tambah 2T2 dengan T1 elemen real dan T2 elemen real. Untuk yang B, fungsi pembangkit momen marginal dari X. Fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah M dalam kurung T1 sama dengan M dalam kurung T1,0 sama dengan 1/21 dalam kurung 5 kali E pangkat 5 kali E pangkat T1 ditambah 7 kali E pangkat 2T1 ditambah 9 kali E pangkat 3T1 di mana T1 elemen real. Rataan dari X adalah EX sama dengan do M dalam kurung T1,0 per do T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dalam kurung 5 dikali E pangkat T1 ditambah 14 kali E pangkat 2T1 ditambah 27 kali E pangkat 3T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dalam kurung 5 ditambah 14 ditambah 27 sama dengan 46/21.
Varians dari X adalah var X sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangi E X dikuadratkan. E dalam kurung X kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung T1,0 per do T1 dikuadratkan, di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dalam kurung 5 kali E pangkat T1 ditambah 28 kali E pangkat 2 T1 ditambah 81 kali E pangkat 3 T1 di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dalam kurung 5 ditambah 28 ditambah 81. E X kuadrat sama dengan 114/21. Jadi var X sama dengan 114/21 dikurangi 46/21 dikuadratkan sama dengan 278/441. Untuk yang ke C, fungsi pembangkit momen marginal dari Y. M dalam kurung T2 sama dengan M dalam kurung 0,T2 sama dengan 1/21 dalam kurung 9 kali E pangkat T2 ditambah 12 kali E pangkat 2 T2 di mana T2 elemen real. Rataan dari Y adalah EY sama dengan do M dalam kurung 0,T2 per do T2 di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dalam kurung 9 kali E pangkat T2 ditambah 24 kali E pangkat 2 T2 di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dalam kurung 9 tambah 24. EX sama dengan 23/21. Varians dari Y adalah var Y sama dengan E dalam kurung Y kuadrat dikurangi EY dikuadratkan. E dalam kurung Y kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,T2 per do T2 dikuadratkan, di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dalam kurung 9 kali E pangkat T1 ditambah 48 kali E pangkat 2 T1 di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dalam kurung 9 ditambah 48. EY kuadrat sama dengan 57/21. Jadi var Y sama dengan 57/21 dikurangi 33/21 dikuadratkan sama dengan 108/441. Untuk contoh yang ke-7.16, misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fx, y sama dengan E pangkat negatif Y ketika 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari tak hingga. Fx, Y sama dengan 0 ketika X, Y lainnya. A. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan M dalam kurung T1, T2. B. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung EX dan var X. C. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung EY dan var Y. Penyelesaian. Kita akan menggambarkan dahulu daerah yang memenuhi 0, kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari tak hingga. Untuk daerah penyelesaiannya, kalian bisa lihat gambar yang ada di layar. Untuk yang A, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, maka M dalam kurung T1, T2 sama dengan integral negatif tak hingga ke tak hingga, integral negatif tak hingga ke tak hingga E pangkat T1X tambah T2Y kali Fx, Y dx dy sama dengan integral negatif tak hingga ke 0, integral negatif tak hingga ke 0 E pangkat T1X tambah T2Y kali Fx, Y dx dy ditambah integral dari 0 ke tak hingga, integral dari 0 ke tak hingga E pangkat T1X tambah T2Y kali Fx, Y dx dy ditambah integral negatif tak hingga ke tak hingga, integral negatif tak hingga ke tak hingga E pangkat T1X tambah T2Y kali Fx, Y dx dy sama dengan integral negatif tak hingga ke 0, integral negatif tak hingga ke 0 E pangkat T1X tambah T2Y kali 0 dx dy ditambah integral dari 0 ke tak hingga, integral dari 0 ke tak hingga E pangkat negatif Y dx dy ditambah integral
negatif tak hingga ke tak hingga, integral negatif tak hingga ke tak hingga, E pangkat T1X tambah T2Y kali 0 dx dy. Sama dengan 0 ditambah 1 per T1 integral 0 ke tak hingga, E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T2 dalam kurung 1 per T1 E pangkat negatif T1X di mana X sama dengan 0 dy ditambah 0 sama dengan 1 per T1 integral 0 ke tak hingga E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dikurangi E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T2 dy sama dengan 1 per T1 limit B mendekati do integral 0 ke B E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dikurangi E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T2 dy sama dengan 1 per T1 limit B mendekati do integral dari 0 ke B dalam kurung negatif 1 per 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dikali E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T1 dikurangi T2 ditambah negatif 1 per 1 dikurangi T2 dikali E pangkat negatif Y dalam kurung 1 dikurangi T2 di mana Y sama dengan 0 hingga B. Sehingga M dalam kurung T1, T2 sama dengan negatif 1 per 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dalam kurung 1 dikurangi T2 di mana T1 tambah T2 kurang dari 1 dan T2 kurang dari 1. Untuk yang ke B, fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah M dalam kurung T1, 0 sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 di mana T1 kurang dari 1. Rataan dari X adalah EX sama dengan do M dalam kurung T1, 0 per do T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurangi T1 dikuadratkan T1 sama dengan 0 sama dengan 1. Varians dari X adalah var X sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. E dalam kurung X kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung T1, 0 per do T1 dikuadratkan di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 2 per 1 dikurangi T1 dipangkatkan 3 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 2. Jadi var X sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah M dalam kurung 0, T2 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi T1 dikuadratkan di mana T2 kurang dari 1. Rataan dari Y adalah EY di mana sama dengan do M dalam kurung 0, T2 per do T2 di mana T2 sama dengan 0 sama dengan 2 per 1 dikurangi T2 dipangkatkan 3 di mana T2 sama dengan 0 sama dengan 2. Varians dari Y adalah var Y sama dengan E dalam kurung Y kuadrat dikurangi EY dikuadratkan. E dalam kurung Y kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0, T2 per do T2 dikuadratkan di mana T2 sama dengan 0 sama dengan 6 per dalam kurung 1 dikurangi T2 dipangkatkan 4 di mana T2 sama dengan 0 sama dengan 6. Jadi var Y sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Demikian untuk materi yang pertama. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.